Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast PP Belanda, Warna-Warni Suara Anak Bangsa. Bersama host kalian pada hari ini, gue Jo Chris. Di episode final ini, di mana kita akan membahas sedikit mengenai PP Belanda dan juga Departemen Media Kreatif itu sendiri. Bersama teman-teman yang hadir pada hari ini, ada Elizabeth Krisan dan juga Amanda Citra Nabila. Halo semuanya, aku Amanda Citra, biasa dipanggil Mancit. Aku staf dari Departemen Media Kreatif di PPI Belanda. Oke, hai semuanya, gue Krisan, juga di Departemen Media Kreatif. Salam kenal. Iya, Padahal salam udah kenal semua sering ya Jo, teman-teman. padahal udah sering Iya, banget kita ngomong. seneng ya Risma. Ini Mancit perkenalan aja suara kayak iklan, gue bingung gitu. Bagus. Kualitasnya tuh beda. Ya, yang boleh sih, yang butuh voice over mungkin. Promosi Sekalian ya? Promosi. Boleh. Sekalian dong. Nah, friends, tadi gue udah ngasih tahu juga ke viewers, hari ini kita akan berbicara mengenai PP Belanda dan juga Departemen Media Kreatif itu sendiri. Tapi sebelum kita mulai, kita kan bulan September nih, berarti kan ya bulan-bulan sebelumnya kita ada liburan yang cukup panjang ya. Kalau di Belanda namanya summer holiday. Gue rada kepo sih sebenarnya, kalian tuh liburan ngapain aja sih? Pertama gue mau nanya ke Krisan dulu deh. Oke, jadi kalau gue sebenarnya ada break sedikit sih Jo. Jadi kayak gue balik ke Indo karena emang gue juga belum balik kan, cukup lama. Jadi gue balik ke Indo, kumpul-kumpul sama keluarga. So it's kind of like a small vacay. Jadi kayak ya gue nggak jalan-jalan sampai kayak biasanya kalau misalnya sebelum COVID. Cuman I think balik ke Indo itu worth gitu loh maksudnya. So ya. Oke. Walaupun ada PPKM gitu. Walaupun ada PPKM, tapi untungnya pas gue balik itu gue sempat ngerasain yang kayak masih dibuka sebelum akhir PPKM. Jadi kayak gue masih sempat ngerasain Jakarta dulu gitu loh. Gue juga tuh kayak H-1 sebelum PPKM diimplementasikan, gue masih bisa cabut. Jadi kan abis karantina kan harus karantina di hotel pilihan Betul, gitu kan. Betul. Abis karantina di hotel gue masih bisa pergi nih ke mall terus gunting rambut dan segala macam. Soalnya kan ya udah lama nggak gunting rambut juga kan, kayak udah panjang gitu. Terus besoknya I think like the government trying to say here's a gift for you, terus PPKM gitu. Iya sih, benar-benar. Ini sih lu balik ke Indo, padahal Indo lagi COVID. Benar. Cuman I think it's like apa ya? Sebenarnya hoki-hokian ya menurut gue. Kalau gue kan, gue emang balik waktu itu kayak masih sebelum PPKM. Nah, tapi ada juga kan beberapa yang balik tuh kayak beberapa hari setelahnya tiba-tiba PPKM. Jadi kayak ada yang hoki, ada yang menurut gue kurang hoki aja gitu loh. Betul. Ya, tapi kan demi kebaikan bersama ya PPKM ya. Betul. Biar press jumlah benar yang kena COVID ini. Jadi kayak sebenarnya kita tetap bakal bilangin sih Jo, kayak kalau keluar tuh yang aman-aman aja, hindarin kayak yang namanya kerumunan banyak banget gitu-gitu. Pokoknya stay safe aja lah. Betul sekali. Ya, ini semua pendengar tolong stay safe and stay healthy. Kayaknya Indonesia dengan di momen ini udah jauh lebih mending ya dibanding momen kita pas kemarin kita liburan balik. Iya sih, kemarin gue juga ngelihat dari teman gue yang kerja kayak di rumah sakit gitu kan. Terus tapi di bagian keuangan gitu. Terus gue lihat dia abis kayak ngerekap gitu, dia ngasih lihat sebelum adanya PPKM tuh pasiennya tuh sehari tuh kayak bisa sampai 90-an orang gitu. Terus kayak sekarang tuh udah bener-bener berkurang banget sampai kayaknya kurang dari 20 deh. Jadi emang iya sih. Emang jauh lebih mending. Tapi emang maksudnya kayak parahnya tuh juga kayak masih bulan Juli gitu loh, Juli Juni. Nah itu parahnya. Tapi after that setelah PPKM dilaksanakan itu pun udah kayak mengurangi banyak gitu loh menurut gue. Cuman kayak nggak yang maksimal banget, tapi at least itu mengurangi atau kayak ngepres jumlah kita atau jumlah orang-orang yang kena COVID. But yeah. Sabar nih. Kan gue sama Kristen balik Indo. Ini si Mancit kan di sini. Terus lu ngapain sih? Di Belanda tuh ngapain gitu? Ya selain nonton drama Korea ya, seperti drama Korea. Seperti manusia-manusia introvert pada umumnya.
Gue tapi seneng banget sih karena ini kan kali pertama gue juga ya. Bukan kali kedua ya? Raisa dong. Bukan. Oh iya, maaf. Di Eropa maksudnya kayak seneng banget sih, dan gue sangat bersyukur banget bisa punya opportunity untuk ngelihat Portugal, Austria juga. Seneng sih. Terus kemarin sempat ke Jerman juga. Wah, kayak bagus-bagus banget deh. Gue seneng sih ngelihat kayak view yang menurut gue baru gitu untuk gue. Mancit di explore. Tapi ini fun fact buat pendengar-pendengar. Walaupun Mancit di Belanda liburan, gue sama Krisan di Indo juga liburan, walaupun terhalang PPKM, kita tidak bisa kemana-mana. Kita tetap kerja untuk PP Belanda. Jelas. Luar biasa. Luar biasa sih. Terutama untuk departemen media kreatif ya, produksi Kita tetap terkoneksi langsung ya? jalan. Iya, harus Kita kan meeting setiap minggu. Kita international team gitu loh International istilahnya. team gitu ya. Walaupun berbeda benua ya, tetap produksi Spotify, podcast maksud gue di Spotify, YouTube, podcast, ada Wasat Wasat Weekend. Mm-mm. Semuanya tetap jalan. Tetap produktif sih kita, Tetap walaupun produktif. ada yang di mana-mana gitu kan. Right, Benar. betul. Nah, kalian tahu gak? Gue pengen nanya, kan kalian nih berdua member media PP Belanda as a whole juga kan. Gue pengen nanya aja nih, walaupun gue tahu sebenarnya. Kerjaan PPIB tuh ngapain sih? Gue pengen ngetes nih, Krisan coba. Apa nih kerjaannya? PPIB ya, itu apa dan ngapain? Jujur gue selama ini gue nggak tahu kayak spesifiknya gimana. Cuman gue ngerasa kayak PPIB tuh organisasi yang menyatukan perkumpulan anak-anak Indo atau mahasiswa-mahasiswa Indo yang lagi kuliah di Belanda gitu loh. PPI itu kan kayak gitu-gitu. Nah cuma di PPIB ini sendiri ya sebenarnya acara besarnya satu, which is kayak kalau dulu kan banyak yang kenalnya ICIT gitu-gitu kan, atau sekarang ya karena online jadinya ada beberapa perubahan, tapi ya kira-kira gitu. Apa nama acaranya? Nama Ideas kalau sekarang. Oh iya, gila. jangan diragukan. Saya kira Anda lupa. Enggak dong. Terus yang tahun kemarin namanya Indonesian Youthquake. Jadi menurut gue sendiri PPIB itu ya lebih ke arah organisasi kalau misalnya buat anak-anak Indo, mahasiswa-mahasiswa Indo, sama building network sih bagus banget sih kalau menurut gue ya di PPIB. Tapi menurut lu gimana, Cid? Iya, gue setuju banget sih yang tadi lo bilang. Menurut gue ini benar-benar keren banget sih kalau misalnya dari job desk-nya ya, media kreatif. Yang paling menurut gue menarik adalah ketika kita buat konten-konten kreatifnya itu sendiri gitu, kayak podcastnya, vlog juga gitu. Dan menurut gue seru banget karena yang kita rapatin juga itu tuh mengenai konten dari idenya sendiri, dan kayak brainstorm itu, terus kayak ngasih argumen-argumen soal ide-ide kita gitu. Jadi menurut gue sangat-sangat menarik banget gitu untuk organisasi anak-anak Indonesia yang ada di Belanda, yang bikin ya makin kreatif dan juga inovatif juga gitu loh untuk membuat konten gitu sih. Oke. Dan sangat relevan ya, karena kayak zaman sekarang gitu. Menurut gue untuk organisasi yang bikin divisi seperti media kreatif itu keren banget sih. Right. Udah masuk promosi Masscraft aja nih. Padahal topiknya belum kesana. Tapi tidak apa-apa. Tapi intinya tuh menurut gue ya, PPIB itu kan ya dari namanya sendiri PPI Belanda. Walaupun di Belanda itu kita banyak banget kota dan mahasiswa terpencar di ada di Groningen, ada di Amsterdam, ada di Den Haag, Eindhoven. Dan mereka semua tuh punya PP kota masing-masing ya. Kan ada 16 PP kota. Tapi kan setiap PP kota ini kan ada kebutuhannya masing-masing dan talentnya pun juga beda-beda. Makanya butuh satu organisasi di mana yang dapat menghimpun semua PP kota ini. Dan di mana itu PP Belanda tuh di situlah gitu loh posisinya. Dan anggotanya pun sangat variatif ya. Dari misalnya Mancit sekarang ada di Deventer, terus Krisan ada di Breda, gue di Eindhoven. Jadi kayak ini kesempatan kita semua juga bisa kerja sama teman-teman berbeda kota dan juga
nambah koneksi level baru pendidikan gitu kan. level Betul, pendidikan ya betul. namanya ya. Mm-mm. Level pendidikan pun beda ya, ada yang master, ada juga Iya, yang bachelor, benar-benar. ada Ada yang juga, apply sciences, ada yang research. yes, dan ada juga yang kayak gue double degree gitu. Jadi Iya, betul kayak banget. gue berbeda banget sama Joe sama Krisan yang Mm-mm. emang Kuliah di full. sini, Iya, Mm-mm. betul gitu. Jadi seru banget sih, malah bisa kayak apa ya, temenan sama anak-anak Indo yang udah dari lama juga di Belanda gitu sih. Right. Mm-mm. Coba gue pengen tanya Mancit nih, fun fact dikit ya. Oke. Ada berapa departemen di PB Belanda? Ayo, nggak boleh buka internet. Berapa ya? Aduh, gue soalnya saking terlalu fokusnya sama media kreatif kan, jadi gue kurang begitu Wah. ngeh gitu loh sama divisi yang lain. Jadi mungkin 10 ya? 10. Wah. Apa 16 ya? Alasan Anda sangat membangun. Coba gue tanya, 16 kan PPI kota. Bukan departemen. Karena tadi abis nyebutin 16. Jadi gue asal nyebut. Oh, jadi 16 gitu. Oh, PPI kota 16. Siap departemen handle satu PPI kota. Tidak begitu, Mancit. 5, 6 atau 7. Nah, 5, 6 atau 7. Iya. Gini ya. Tapi kayaknya 7 kebanyakan. Tebakan itu antara 4 atau 5. Biasa orang kayak gitu ya. Ini antara 5, 6 atau 7. 3 loh. Tidak ada antara 5, 6 atau 7. Harus 2 kalau mau antara. Tapi sama aja Jo. Biar kan kalau lo hitung lari nih, kan nggak mungkin lo 1, 2 lari. Enggak kan? 1, 2, 3. Oh iya. 1, 2, 3. Jadi ada 1, 2, 3 atau 5, 6 atau 7. Iya. Baik, jawabannya ada 8. Nah kan? Wah, gak ada jawaban gue. 8. Nggak apa-apa, 16 bagi 2 juga 8. Tidak apa-apa, salah. Jadi boleh. Sebentar nih, topik berikutnya harusnya membahas apa pengalaman pribadi kalian tentang Madcraft. Tapi tadi udah disinggung sama Mancit sedikit. Maka dari itu kita mulai dari Krisan dulu. Oke, pengalaman ya. Gimana pengalaman pribadi? Misalnya kayak ekspektasi dan apa yang udah dilalui. Gimana gitu? Sebenarnya gue juga pernah PPIB kan sebelum yang ini gitu loh. Cuman dulu departemennya cuma podcast. Jadi waktu gue pertama kali tahu Madcraft dibikin sama Rival, gue yang kayak ini mau bikin podcast doang kah atau apa? Tapi ternyata semua konten-konten yang dulunya merupakan di media dan komunikasi yang sekarang jadinya Kominfo itu ya gue mikirnya oke, podcastnya berarti high quality podcast gitu loh. Ngerti gak sih yang kayak kalau misalnya lo lihat balik itu tuh yang kayak yang gue expect adalah satu, kalau dari topik gue nggak meragukan karena jujur aja Madcraft tuh diverse banget kayak yang tadi kita udah bilang kan. Orang-orangnya, latar belakang kita, pelajaran kita atau studi kita tuh beda-beda. Jadi kayak itu yang bisa menjadi poin plus kita untuk memperkenalkan apa yang udah kita pelajari gitu loh. Misalnya kayak Jokris kan lo computer science kan ya kalau nggak salah, atau something related to like ICT gitu-gitu. Nah, sedangkan kalau Mancit kan finance. Nah, kalau gue kan di media yang ya ngurusin podcast juga gitu-gitu. Nah, tapi kayak kita menggabungkan semua ide itu gitu loh, karena kita juga kayak bisa ceritain hobi kita, bisa ceritain apa yang kita suka. Jadi kayak itu ekspektasi gue untuk podcast atau Madcraft gitu-gitu ya cuman di produksinya gitu loh, kayak di quality-nya. Nah, akan tetapi adalah beberapa halangan gitu loh yang masuk ke realitanya gitu loh. Realitanya adalah ya nggak semua orang punya mic, nggak semua orang tahu gimana cara produksinya gitu-gitu kan. Makanya gue juga senang bisa ngebantuin Madcraft karena gue bisa kayak terapin apa yang udah gue pelajarin di sekolah gitu loh, di kampus gue. Jadi kayak apa yang udah gue pelajarin soal podcast harus kayak gimana, terus kayak enaknya gimana ngomongnya gitu-gitu sih. Jadi kurang lebih kayak gitu kalau gue secara pribadi gitu juga. Setuju banget sih. Jadi intinya diverse ya, topik-topik kembalinya diverse. Benar. Sesuai dengan sebenarnya kebanyakan topik juga sesuai dengan keahlian dari hostnya masing-masing. Betul, juga ya. Betul. Kayak tadi lu sebutin. Terus juga kualitasnya bagus. Makanya kita datangkan pengisi suara iklan. Selanjutnya, Cit, gue takutnya nih ya, gue kalau ke bandara, ke stasiun kereta itu pengisi suara Anda. Cit. Ekspektasi pengalaman pribadi, coba ayo
Pasti pendengar-pendengar udah kayak, aduh saya mau denger tuh yang suaranya iklan tadi. Silakan. Aduh, ya ya kalau misalnya gue pribadi sih di Madcraft seneng banget ya, kayak teman-temannya tuh itu ya yang tadi si Krisan bilang kan, diverse dan juga sangat inspiratif juga buat gue, kayak Krisan sama Jokris ini loh teman-teman, mereka tuh sangat-sangat dipromosiin orang-orang yang keren-keren juga, jadi kayak yang pinter-pinter dan kreatif-kreatif banget. Jadi gue juga banyak banget nih dapat masukan-masukan dari mereka, terus juga kayak dapat bimbingan-bimbingan ide-ide yang luar biasa juga dari mereka berdua yang sangat inovatif juga. Jadi gue ngefans banget deh sama semua teman-teman gue yang ada di media kreatif dan teman-teman di PPI Belanda juga. Asik. Dan kalau buat gue pribadi sih ada dua ya. Yang pertama itu media kreatif juga ngebuka opportunity dan membuka skill yang baru gue pelajari juga, which is voice over ini. Kayak kalau misalnya nggak di PPIB sih gue kayaknya nggak mungkin sih dapat opportunity dan kesempatan untuk voice over pertama kali. Iya, jadi thank you banget PPI Belanda dan media kreatif juga udah memberikan gue wadah untuk belajar gitu. Berarti sebenarnya Madcraft tuh juga bisa bantu gitu loh Jo. Bener kayak banget. Hal-hal kecil juga gitu loh yang mungkin kita nggak sadar tapi ada kesempatannya gitu loh. Betul. Dan kayak gue nggak expect gitu awalnya, kayak oh ternyata ada gini ya, dan kayak pas gue coba kayak wah seru banget gitu, dan karena ikut ini gitu. Dan yang kedua menurut gue kalau misalnya itu kan buat pribadi ya, dari internal gitu. Kalau misalnya untuk pribadi yang dari eksternal adalah kalau misalnya media kreatif itu juga ngebantu kita opportunity untuk kenal sama orang-orang yang mungkin kita nggak expect untuk bisa komunikasi gitu loh. Jadi misalnya orang-orang yang kayak narasumbernya gitu, mungkin dengan ikut media kreatif ini kita bisa bisa kontak mereka, bisa ngobrol langsung juga gitu sama orang-orang yang kita jadikan inspirasi gitu. Kayak kemarin gue ngajak narasumber yang gue sangat-sangat kagumi, sangat-sangat gue jadikan inspirasi, misalnya kayak kakak-kakak gue, terus juga ada satu selebgram influencer ekonomi syariah yang gue suka banget konten-kontennya. Terus kayak dengan ikut ini bisa gue ajak kayak kolaborasi bareng gitu kan. Jadi kayak menurut gue sangat-sangat ngebantu untuk memperluas koneksi untuk kitanya masing-masing juga gitu kan. Gitu sih. Jadi seru sih. Kalau gue bisa wrap up dari semua pengalaman pribadinya mereka ini, yang penting itu Madcraft ini dimana kalian bisa menuangkan ide-ide kalian, mau topiknya diverse, dan kalian tuh punya kesempatan untuk ngundang narasumber juga ya, dalam produksi-produksi podcast kah, podcast kah, dan segala macam. Jadi di sini benar-benar kalian itu bisa dipakai dan juga kalian bisa memperluas networking. Gitu. Betul. Ini kita bukan promosi biar kalian masuk departemen kreatif. Tidak, kita bukan layanan masyarakat. Ini bukan layanan masyarakat. Ini bukan humas Jo. Bukan, hanya pengalaman pribadi. Sharing aja. Ya. Tapi kalian nih ada pengalaman pribadi yang lucu gitu gak? Gimana kayak nih lucunya? yang nggak serius, misalkan selama kalian nge-host tiba-tiba mic-nya mati, terus podcastnya jadi hancur misalkan, kan nggak tahu. Gue punya apa coba boleh. Jadi ini kekuak nanti kan Jo? Terkuak ini itu apa namanya, lambe enggak bercanda. Silakan. Oh jadi waktu itu gue pernah tag podcast pertama kali tuh. Jadi kayak ya masih noob banget lah gitu kan. Terus tapi untung itu tuh pas pertama itu gue narasumbernya kan saudara gue tuh @helodita. Nah itu gue waktu masih di Jogja tuh, gue belum berangkat ke Belanda, gue udah ikut media kreatif guys. Terus habis itu waktu di Jogja gue masih di situ di rumah ada orang tua kan, ada nyokap gue. Jadi waktu gue tag gitu di kamar sendiri, terus pas lagi ongoing tuh, masa lagi belum kelar kan, masih di tengah gitu, tiba-tiba nyokap gue kayak manggil nama gue, terus buka pintu dong. Kayak Amanda ini minumannya sama makanan, kayak gue dikasih kayak snack gitu sama minum gitu kan. Terus masuk dong ke suaranya. Terus
narasumbernya juga kayak bingung gitu. Hah, apa itu gitu. Aduh kocak. Terus gue kayak wah masuk ke apa namanya rekamannya gitu loh, ngakak sih. Tapi Iya untungnya gitu. menurut gue podcast tuh masih bisa lo edit. Iya Jadi kayak bener. untung banget lu nggak Betul nge-live. betul. Nah kalau lu nge-live udah. Makanya ngakak sih tapi. Ada Aduh, aja ada ceritanya. makanya. Oke. Sebenarnya gue pengen lanjut ke pengalaman pribadi Krisan. Tapi waktu sudah 20 menit. Mendingan kita lanjut lagi gimana guys? Betul betul. Tapi sebelum lanjut, karena ini final episode kita. Ya sedih Sorry, banget sih mungkin tadi gue. iya gue juga sedih sebenarnya. Tapi apa boleh buat ya? Sudah 1 tahun. Bener Udah hampir bener. 1 tahun. Oktober ini kita sebagai pengurus Departemen Media Kreatif harus lepas jabatan ya, memberi tongkat estafet. Gila, gue udah kayak calon menteri, memberi tongkat Amin, estafet ke amin. pengurus media kreatif berikutnya. Betul. So thank you banget. Gue pengen menggunakan platform ini buat mengucapkan terima kasih buat para pendengar juga, dan juga teman-teman yang sudah bantu ini. Jadi gue mau bilang terima kasih buat Wira Tamahendra. Dia ini wakil Departemen Media Kreatif juga, tapi dia lebih megang ke Wasar Weekend ya. Dan juga ada Elizabeth Krisan yang bersama kita sekarang. Hai. Terima kasih Krisan. Dia ini wakilnya juga, wakil Departemen Media Kreatif dan pemegang Spotify ya. Yang ngurusin podcast maksudnya podcast dan lain-lain gitu. Yes, that's true. And then ada Amanda Citra Nabila, Mancit, thank you Cit. Kemudian ada Abira Wirawan, biasa dia yang ngedit Wasar Weekend, video-videonya dia ngedit semua, dia tim Mantap. produksi. Ada Jeremy Owen, vlogger beken kita ini. Kemudian ada Taskia Azahra, dia juga host dari podcast PP Belanda. Owen juga tadi host dari podcast PP Belanda. Ada Romilda Elizabeth Bontes, dia juga host dari podcast PP Belanda, tetapi juga kadang masuk Wasar Weekend. Kemudian ada Elsa Priscilla Dempsey. Kalau teman-teman kalian kemarin dengar beberapa podcast dan juga Wasar Weekend yang tentang sejarah-sejarah, biasa hostnya Elsa. Dan kemudian terakhir ada Evangeline Wahyu, biasanya kita panggil Alin. Dia ini yang megang TikTok PP Belanda. So thank you everyone. Gak serasa ya kita udah 1 tahun ya. Betul. Krisan udah 2 tahun di PP Belanda kan. Iya nih, ini tahun kedua. Mancit pertama. Coba kalian rangkum masing-masing orang. Gila udah kayak tugas. Di bawah 3 menit. Perbedaan tahun lalu sama tahun sekarang. Kan tahun lalu ada COVID dan segala macam, dan pre-COVID juga ya. Betul, kan betul. si Krisan pernah sebelum masa-masa COVID. Iya. Coba San, di bawah 3 menit San, Di bawah silakan. 3 menit, oke. Jadi kalau menurut gue, waktu gue tahun pertama PPIB, which is kepalanya Aga, dia itu kita masih sempat ngerasain setengah tahun nggak COVID gitu loh. Masih yang kayak masih bisa kumpul, masih bisa kenal satu sama lain, dan kepengurusannya kecil menurut gue. Tiba-tiba ya udah di Maret gitu-gitu 2019 itu mulai 2019 gitu-gitu dia udah mulai COVID gitu kan. Jadi 2020 karena gue masuk ke 2019. 2020 itu udah mulai COVID, jadi beberapa acara diharuskan online yang kita belum terbiasa, dan itu salah satu alasan kenapa menurut gue Indonesian Youth Week kurang persiapannya, karena kan biasanya kita icit dan lain-lain kan offline, terus kayak materinya udah matang, tapi karena ini kita diharuskan untuk bikinnya online, jadi kayak buru-buru semuanya. Nah terus di tahun kedua ini gue di Medcraft pun, tapi gue juga kayak berkontribusi atau kayak kita ngobrol juga lah sama eksternal. Itu kayak satu yang bikin beda timnya Rayvel itu lebih gede, kayak banyak banget gitu loh. Kita aja sekarang kayak kepengurusan 75 orang kalau nggak salah. Terus sama udah disesuaikan rata-rata acaranya online, jadi kayak nggak lagi persiapannya nggak mateng gitu loh menurut gue. Jadi kayak ya ada bagusnya ada enggaknya, tapi kira-kira itu sih yang bisa gue bilang beda ya, yang kayak pre-COVID sama pasca COVID. Right. Thanks Krisan. Sama-sama. Tepat sekali ya 3 menit. Biasa presentasi di kampus kayak gini. Udah kebiasaan jadinya. Iya, ngurusin pitch tapi gitu-gitu biasa tuh kan. Di under 1 minute namanya elevator pitch ya. Iya betul. Kalau Mancit kan baru masuk ya di kala COVID. Gimana tuh Mancit? Iya kalau misalnya gue itu harusnya kan gue dari tahun lalu ya berangkatnya. Tapi karena gue kayak
cuti dulu, jadi gue kayak apa namanya masih di Indo. Dan itu kalau misalnya kemarin pas gue daftar PPI Belanda ternyata kayak masih nggak boleh gitu, jadi nggak apa-apa gitu, masih di Indo dan belum di Belanda gitu, karena ada COVID segala macem kan. Jadi seneng banget sih kayak PPI Belanda tuh gampang gitu loh untuk mau daftar, terus kayak juga yang nggak dipersulit juga gitu loh kita di mana, atau misalnya juga kemarin lagi COVID kan, jadi ya gampang sih untuk masuknya. Terus juga kalau dari prosesnya juga apa namanya online semua, kita semuanya via Google Meeting, terus juga Microsoft Team juga. Jadi menurut gue sangat-sangat ya bisa apa namanya relevan gitu loh, mau kita di mana aja, kapan aja gitu. Terus perbedaannya kalau misalnya sekarang juga karena udah nggak COVID, kayak kita udah mulai bisa ketemu-ketemu juga, jadi ketemu-ketemu secara langsung di Belandanya juga. Jadi menurut gue sangat seru juga sih. Jadi kayak kita nggak cuman ketemu dari online doang, dan menurut gue dari jobdesk semua jelas walaupun online. Dan ya itu sih menurut gue. Bentar, gue mau Under 1 ralat. minute. Gue mau ralat bentar, Apa? Cit. Tadi lu bilang Iya? setelah COVID, kita masih COVID ini. Enggak. Maksud gue, Oh iya, maksud gue sorry at benar. least sudah di-adjust. At least sudah di-adjust. Yes, itu udah di-adjust sih. Masih COVID sih, maksudnya kayak udah mulai mereda gitu kan, Nggak boleh mungkin ketemu segala mungkin macam. Mancit melihat di Belanda banyak orang kan sekarang udah nggak pakai masker, bisa pergi Oh, kemana-mana. jadi- Makanya Yes. rasanya jadi tuh udah kayak- nggak COVID. Walaupun COVID masih ada, Masih tapi ada. memang di Belanda itu Betul. measures tuh apa ya bahasa Indonesia? Kayak Peraturannya ya. iya, peraturannya Peraturannya itu agak lebih longgar. lebih longgar ya. Mungkin emang Hmm. karena angkanya juga turun dan banyak orang juga udah fully vaccinated ya di sini. Iya, Yes. betul. Makanya gitu. Jadi rasanya udah nggak COVID. Walaupun COVID tuh masih ada. Bener Makanya gue guys. yang kayak, Heeh. COVID udah nggak ada loh. Nggak apa-apa. Enggak deh. Tapi Harapannya ngomong-ngomong, begitu ya. tiba-tiba gara-gara si Mancet ngomong tadi masuk gampang dan segala macam, gue Mm-mm. hebat ya. Tahun lalu tuh kan karena gue sebagai kepala departemen ya, dan juga bareng Wira waktu itu kita interview Mancet pas gue lagi di kantor loh, Kristen. Oh iya. Serius? Lagi di kantor, Oh iya, dia lagi bener. inter, lagi magang. Benar. Iya. Heeh. Nah, ngomong-ngomong itu tentang pendaftaran hal segala macam, gue pengen tanya Mancet gimana, Cit? Boleh. Kayak sekarang udah kenal, tapi kan dulu kan awal-awal pasti kayak pas masuk, oh ini siapa Iya. nih, ada dua orang Iya. gitu. Sebenarnya Jadi, gue ikutan ceritain. tau, Jo. Apa? Gue ikutan di call itu. Oh iya, bertiga, maaf. Jadi kalau misalnya menurut gue sih, oh ya gue lupa ngomong juga. Jadi kalau misalnya di sini juga kayak disesuaikan gitu loh. Kalau misalnya yang jamnya berbeda, kita lagi di mana dan jamnya berbeda, pasti teman-teman tuh juga kayak ngepasin jam kita gitu. Jadi biar nggak terlalu pagi, nggak terlalu malam banget juga. Jadi pas gitu. Dan waktu itu gue masih di Indonesia, gue mau daftar, dan awalnya Jokris tuh ngasih gue tuh kayak di jam 12 malam gitu, which is di Belanda jam 6 sore kan. Terus gue kayak waktu itu gue kayak nggak begitu sadar kan, kayak paling jam 12 siang gitu kan. Terus kayak pas ngeliat waktu Eropa gitu lah, terus gue bilang, Jo ini gue disuruh rawat jam 12 malam apa gimana. Terus dia kayak oh iya gitu-gitulah, dia kayak baru ngeh juga kan. Terus ya itu sih gue seneng sih karena jadi bisa nge-adjust waktu juga. Jadi kita bisa harus pinter-pinter apa ya, ya nyesuaiin sama teman yang lagi jamnya berbeda gitu. Dan waktu interviewnya berlangsung gue seneng banget karena jujur profesional gitu loh, Jokris, Wira, terus Krisan juga gitu. Pertanyaan-pertanyaannya itu juga bagus menurut gue. Bukan gampang masuknya kayak ya udah gitu doang gitu ya, tapi maksud gue accessible-nya tuh kayak ya aksesnya tuh gampang gitu loh untuk kita berkomunikasi sama orangnya, kita mau nanya-nanya, kita ada Google Form segala macam, jadi accessible gitu loh untuk masuk ke PPI Belanda gitu. Tapi kalau misalnya masuk secara ke pengurusannya itu ya dengan proses yang juga menurut gue kredibel, terus juga kayak prosesnya bagus gitu loh. Jadi kayak bertanggung jawab segala macam. Keren sih. Gue suka kok. Gue dulu digantungin tau gak lo? Apa? Digantungin Gue gimana? digantungin sama Mancet. Oh, Kan iya? habis interview dong. Kan namanya interview kan kita pasti bikin list pertanyaan. Gak mungkin impromptu kan, apalagi interview buat organisasi. Dan list pertanyaan ya kayak background dan segala macem. Karena kan harus lumayan sesuai dengan harus sesuai lah intinya dengan job desk kita di media kreatif kan. Dan ada satu pertanyaan di mana mengenai kayak ide-ide gitu kan.
ide-ide podcast dan segala macam. Terus Terus? si Macit tiba-tiba setelah karena gue waktu itu kontaknya via WhatsApp ya. Setelah kita Oke. udah meeting segala macam, kan gue pulang gitu naik bus kan. Terus lagi di bus si Macit bilang, gue ada ide nih, gitu kan. Terus ide apa, Cit? Gue Terus udah tahu kan di-ghosting? panggilnya Macit. Terus enggak, dia bilang nanti aja deh. Nawar dong dia. Kalau berarti artinya kalau dia keterima baru idenya dikasih. Betul. Enggak, itu bagus. Tapi itu Nggak, bagus Iya sih, itu maksudnya kayak itu kalau tips lucu and aja. trick guys Tips and biar trick. apa namanya recruiter tuh kayak tertarik gitu loh. Wah kayak ada ini cliffhanger gitu kan, apa Cit. sih? Kayak Ada cliffhanger. ada Ada ide hooknya, bagus. hook. Betul. Nah, Hooknya. tapi Jo, menurut gue fun Mm-mm. fact tentang Madcraft tuh unik sih, Jo. Apa Untuk itu? proses pemilihan ya, apalagi. Yaitu satu, pasti ada IQ test. Ya enggak? Oh iya, tentu. IQ test penting. Aduh. Tapi Aduh. IQ test enggak. Ini inside jokes ya teman-teman Inside pendengar. jokes guys. Tapi kita ada sesi sama IQ test. Nah, kalau kalian penasaran IQ test itu apa, boleh lah. Yuk. Daftar ke kayak di departemen kelas berikutnya belum tentu ada ya. Loh kan nggak ada yang tahu, Jo. Siapa Belum tahu. Siapa tahu ada yang melanjutkan. Nah, Iya. Tapi ngomong-ngomong mengenai Macet dan Krisan nih, gue pengen promosi sedikit ya. Ya karena gue udah 1 tahun kerja bareng kalian, Macet nih kandidat atau orang yang super great ya. Bagus banget orangnya, dia walaupun sebagai penyanyi dia ini bisa membagi waktu ya. Untuk organisasi, untuk kampus, apalagi dia double degree dan juga untuk professional life-nya sebagai penyanyi. Dan gue salut banget nih sama Mancit tentang hal ini, dan juga kualitas suaranya tuh mantap bro. Terima Dan kasih, kalau Krisan amin. ini dia selalu ensure production kita, terutama podcast ini selalu yang terbaik ya San ya, betul ya. Bisa betul. dicekin, hey sudah pakai mic belum Anda? Hey sudah dicolok belum headphones-nya? Benar sih. Maksudnya Krisan mungkin ini karena seperti itu. gue bawaan dari Lahir jurusan ya? juga kali ya, Jo. Oh, Karena lahir. gue Nggak, kira dia maksudnya lahir. jurusan gue kebetulan kan yang tadi gue udah bilang juga, gue ngurusin media. Jadi kayak Oke. hal-hal detail sekecil itu pun pasti bakal gue Aha. perhatiin. Dan Right. emang untung banget gue bisa ngebantuin, bisa ngebimbing, atau kayak bisa kayak mereka kayak Mancit nih yang awalnya kan nggak tahu sama sekali soal podcast, tapi karena gue kayak nih Cit, lo harusnya kayak gini, kayak gue pasti bakal kasih feedback juga dengan apa yang udah gue pelajarin selama ini gitu loh. Jadi kayak Betul. ya, Dan proses iya belajar sih, mengajar gitu. benar-benar. Dan guys harus tahu juga kalau Jokris ini juga adalah ketua divisi yang keren Waduh. banget. Dia jago controlling gitu loh. Bener Jadi banget kayak sih. apa yang di plan dan apa yang realitanya gimana di lapangan, terus hasilnya resultnya gimana, dia tuh kayak bisa ngingetin kita terus juga kayak ngecek nih kurang apanya, Salut. evaluasinya tuh Iya, jago gitu benar. loh. Jadi gue juga banyak belajar banget loh dari Jokris, kayak hal-hal yang positif dari Jokris tuh gue implementasikan buat kehidupan gue pribadi juga guys. Jadi he's a great guy. Ini rasanya Aduh, kita terima udah kasih nih, jujur-jujuran nih. Nah, nanti Jujur. Tidak apa-apa. Talent recruiter, job recruiter, tolong merekrut kita. betul. Udah tahu nih, kayak oh ya oke, bisa nih. Ini nanti jangan lu daftar apa kerja terus tanya kamu profesional atau tidak segala macam. Gini Pak, Dengerin aja dengarkan podcast. BPI Bulan. Terus kalau orang boleh gimana? Oh, Susah. diartiin aja Jo. Nanti kita Ya. translate. harusnya ada AI yang buat translate. Bisa translate ya. Iya, Ayo tapi tolong ya, bikin mungkin. Jo Kris. Boleh. Kalau Mancit mungkin gampang ya. Ya, mungkin ya, walaupun pakai bahasa Indonesia, mungkin nanti recruiter bilang, I don't understand what she's saying, but she sounds like NS voice gitu. Nah, nanti ditarik Jo, Iya, direkrut ditarik ya. dong. NS itu yang kereta-keretaan di Belanda gitu. Besterizer. Aduh. Iya. Cukup. Langsung saja tanpa basa-basi, kita masuk ke sesi terakhir. Last statement atau final statement buat summarize everything yang kita discuss pagi ini. Ini podcast terpagi yang pernah kita record seperti Betul. Kayaknya nggak yang lain tuh nggak pernah sepagi ini. nggak Jo. pernah. Ini jam 7 pagi. Tapi ada molor mulai jam dikit, 8. iya. Oh, ya. Ada yang makan, ada yang masak. Enggak. Tapi tadi kayak emang ada technical harus dibetulin segala macam, makanya mulainya jam 8 kurang ya. Tapi intinya final statement silahkan dimulai dari Mancit dulu. Kalau dari gue, thank you banget buat Madcraft, teman-teman Madcraft yang ada di PPI Belanda juga, karena dengan gue join di sini, gue ketemu teman-teman yang sangat-sangat jadi inspirasi buat gue pribadi.
Terus untuk di Belanda juga gue jadi ngerasa punya keluarga gitu loh, yang ada di kota-kota yang berbeda sama gue gitu. Jadi gue lebih ngerasa nyaman banget juga gitu kuliah di sini dengan joinnya organisasi ini gitu. Dan juga ilmu-ilmu yang didapetin sangat-sangat bermakna banget buat gue. Dan gue harap buat kedepannya semoga Medcraft di PPI Belanda ataupun PPI Belandanya sendiri makin jaya, makin sukses dan juga lancar terus. Terus itu aja sih kurang lebih dari gue. Oke, kalau dari gue, sebenarnya kan kalau kata peribahasa tak kenal maka tak sayang. Tapi karena kita udah kenal satu PPIB ini, ya sayang gitu loh jadinya. Nah, karena sayang ini jadinya agak susah kalau mau lepas gitu kan, yang gue bilang dari tadi. Sayang secara keseluruhan apa per orang sih? Keseluruhan dong, maksudnya Keseluruhan, ya. udah attach gitu sama PPIB, dan yang dari tadi pun udah gue bilang, untungnya kalau kayak salah satu benefit yang bakalan didapetin kalau kalian ikut PPIB adalah networking gitu loh, kayak kalian bisa kenal orang baru, atau mungkin kayak kalian udah tahu sebenarnya tapi nggak pernah kenal gitu loh, cuman karena mutual sekalian kenal. Tapi kayak di dalam PPIB ini sendiri ya banyak departemen yang dari tadi kita udah sebutin juga kan, jadi kayak feel free untuk masuk ke PPIB. Terus kayak karena ya yang Manci tadi bilang juga, itu bakalan berasa seperti keluarga gitu loh. Nah, dan menurut gue satu hal yang bakal gue kangen ketika kita sudah lengser adalah intro sih Jo, intro podcast. Karena intro podcast. Karena gue selalu yang mana ini? Yang warna-warni suara bangsa. Itu kayak wah bakal gue kangen banget sih. Tapi itu nyanyi kan Mancit. Betul, makanya itu kita bikin khusus buat podcast gitu loh, khusus anak Medcraft bikinin untuk podcast PPIB. Yes, nah, betul. Jadi kayak buat kepengurusan selanjutnya gue dan kita ngedoain yang terbaik. Semoga kedepannya bisa lebih jaya lagi, bisa lebih semangat lagi, dan yang anak-anak baru, misalnya anak-anak mahasiswa yang masih takut, gak usah takut. PPIB itu tempat dimana kalian bisa mengembangkan potensi kalian juga gitu loh. Jadi kayak kalian bisa ngembangin talenta yang kalian punya. Jadi join aja sih menurut gue, kayak try something di luar zona nyaman. Right. Thanks Krisan, thanks Mancit. Gue sebenarnya pengen ngasih wish, tapi kayaknya tadi udah di-combine sama kalian berdua, udah cukup jelas lah wish gue nggak terlalu beda dari itu. Tapi gue mau awali dengan sekali lagi thank you, terutama buat anggota Departemen Media Kreatif, buat kalian berdua juga, dan juga sekjen kita ya, Rayfel, kemudian ada wakil sekjen Syarfan, pengurus inti, dan kadif departemen yang lain, dan juga anggota-anggota departemen lainnya juga, karena tanpa kita kerjasama semua ini nggak bakal PPI Belanda sebagus atau bisa sampai di posisi sekarang ini ya. Betul. Pokoknya intinya jangan takut buat daftar PPI Belanda. Gue yakin dengan join PPI Belanda kalian dapat mendapatkan hal-hal positif dan banyak hal-hal yang bisa dipakai di masa kalian setelah di PPI Belanda gitu ya. Jadi itu inti dari podcast kita, podcast final kita. Gue Jo Kris. Gue Krisan. Gue Mancit. Terima kasih telah mendengarkan podcast PPI Belanda episode final dan juga episode sebelum-sebelumnya season keempat. Ini siaran terakhir kami. Sehat selalu, stay safe, sukses selalu. See you di podcast PPI Belanda season kelima. Bye.